Kamu benalu negara. Tersangka. Puluhan tahun untuk memperbaiki bobroknya sistem hukum kita. Keluarkan saya dari sini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Seven Movies Reborn. Karena sekarang lagi masa mau pemilu nih guys. Kali ini gue bahas tentang film yang berkisah tentang pemilihan presiden juga nih. Film ini merupakan garapan Mahaka Picture, disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Rahabi Mandra. Film ini berkisah tentang Bagaskoro yang sebagai capres dituduh membunuh seorang kepala badan keuangan. Apakah Bagaskoro bisa lolos dari hukuman ini? Film ini dibintangi oleh Rizky Nasar sebagai Rizky Bagaskoro, Raisa Hetapi sebagai Bagaskoro, Doni Damara sebagai Krishna Dorojatun, Maudy Ayunda sebagai Laras, Atika Hasiloan sebagai Ibtu Astri, dan masih banyak lainnya. Yuk, gak usah kelamaan, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Inilah Siapa di Atas Presiden. Film diawali dengan perdebatan antara tiga capres, yaitu Faisal Abdul Hamid, Haji Samsul Triadi, dan Bagaskoro, di sebuah acara talkshow televisi tengah membahas masalah korupsi. Sementara itu, Krishna Dorojatun dan Laras pun menonton acara tersebut. Kemudian scene berpindah saat salah seorang calon presiden, Bagas Notologowo, yang sedang belusukan di sebuah pasar. Ia turun dengan mendengar langsung keluhan-keluhan masyarakat di bawah. Berpindah ke Rizky Bagaskoro yang merupakan anak dari Bagas Notologowo yang sedang berada di kelas. Ia disuruh oleh gurunya untuk menjelaskan mengapa Indonesia percaya akan kebebasan berpendapat. Ia pun menjawab, sebenarnya kita tidak pernah percaya akan hal itu. Kita telah mencoba, tapi tidak pernah menerapkan di negara ini. Kita percaya pada uang karena negara ini lebih percaya pada uang dan kekuasaan. Itulah yang menentukan apakah kita bisa mengeluarkan pendapat atau tidak. Let me tell you what we believe in Indonesia. We believe in money and power. It decides whether we have the freedom of speech or not. Ya, mirip-mirip ya dengan keadaan sekarang di negara Konoha, di mana hukumnya lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, you know lah siapa negara Konoha ini kan kayak gitu. Oke, lanjut. Malam harinya, Ricky bersama ayah dan ibunya sedang makan sambil membicarakan tentang masa depannya. Ricky mengatakan kepada mereka bahwa setelah ia lulus SMA, ia tidak langsung kuliah, tapi ia ingin menjadi pengajar bagi anak-anak di Papua. Beberapa jam setelah itu, Bagas berniat menemui temannya yang bernama Ramadan Hashim di sebuah apartemen. Sesampainya di sana, ia menemukan Ramadan Hashim sudah tidak bernyawa di apartemennya. Bagas dijebak dan dituduh melakukan pembunuhan terhadap Ramadan Hashim. Seorang anggota kepolisian, Ibtu Astri, yakin bahwa Bagas Notologowo dijebak oleh seseorang yang tidak ingin ia menjadi presiden. Ada yang nggak mau dia jadi presiden. Di dalam penjara, Bagas dihampiri oleh Satria. Satria adalah orang suruhan Mr. X. Ia menyamar menjadi seorang anggota polisi dan berniat membunuh Bagas. Tapi salah satu anggota kepolisian berhasil mengagalkan upaya itu. Beberapa hari kemudian, Ricky mencari seseorang mantan pengacara yang bernama Krishna Dorojatun. Dalam karirnya, Krishna Dorojatun dikenal sebagai seorang pengacara yang jujur dan tidak pernah memakai cara curang di semua kasusnya. Ricky meminta Krishna untuk bersedia menjadi pengacara ayahnya, namun Krishna tidak tertarik dengan menyuruh Ricky untuk mencari pengacara lain. Ricky berupaya meyakinkan Krishna yang saat itu sedang bersama anaknya yang bernama Laras. Krishna memberi beberapa pertanyaan kepada Ricky dan jawaban dari Ricky akan menentukan keputusannya. Setelah mendengar jawaban dari Ricky, akhirnya Krishna bersedia menjadi pengacara ayahnya. Sementara itu di kepolisian, Astri diminta oleh komandannya untuk terus mengawasi dan mengawal kasus ini, karena sang komandan telah dipindah tugaskan. Dalam persidangan perdana, Bagas diancam dengan pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman mati. Namun Bagas keberatan dengan putusan hakim dan memaksa sidang ditunda sampai 2 pekan.
Sementara itu beberapa pendukung Bagas melakukan aksi demo di depan gedung sidang. Mereka yakin bahwa Bagas tidak bersalah dan meminta untuk Bagas segera dibebaskan. Selesai menghadiri sidang, Ricky mengajak Laras pergi ke tempat kejadian perkara untuk mencari beberapa barang bukti dari kasus itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Di sana, saat keluar dari tempat itu, mereka diikuti oleh beberapa orang suruhan Satria. Mereka berusaha mencelakai Rizky dan Laras. Untungnya Astri datang dan membantu mereka. Beberapa hari setelah itu, Ricky kembali ke apartemen TKP. Ia mengelabui penjaga di sana dengan dibantu oleh 2 orang waria. Ricky mengambil kunci apartemen di ruang penjagaan. Kemudian ia masuk ke dalam apartemen itu. Di sana dia menemukan sebuah data yang bisa dijadikan barang bukti. Keesokan harinya, Ricky menemui Krishna dan menunjukkan apa yang telah ia temukan, dan mereka menemukan sedikit titik terang dalam kasus ini. Berpindah ke Faisal Abdul Hamid alias Faham yang merupakan lawan politik Bagas. Faham menemui Bagas di penjara. Ia meminta Bagas untuk menyuruh Ricky mengembalikan data yang telah diambil dari apartemen itu. Kemudian Ricky dan Krishna langsung bergegas untuk menemui Bagas. Namun dalam perjalanan mereka diserang oleh seorang suruhan Satria dan terjadilah kejar-kejaran yang membuat mobil terbalik. Krishna menyuruh Ricky keluar dari mobil dan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, Krishna ditembak mati. Singkat cerita, Ricky memanfaatkan media sosial untuk membocorkan data-data yang bersangkutan dengan kasus yang menimpa ayahnya. Karena itu, Ricky diundang untuk menghadiri sebuah acara debat di sebuah stasiun televisi. Ia akan melakukan debat dengan Faham dan Samsul Triadi. Di acara itu mereka saling beradu argumen sampai pada saat di mana Faham dan Ricky ditembak oleh Satria yang membuat acara menjadi kacau. Untungnya peluru yang ditembakkan kepada Ricky mengenai pin yang dipakainya dan tidak sampai tembus ke badannya. Sementara itu Astri yang dari tadi mengawasi Ricky langsung mengejar Satria, namun dihalangi oleh beberapa anak buah Satria, sehingga terjadi perkelahian. Mereka menyamar. Astri mengejar Satria sampai ke bagian atas gedung. Dengan dibantu oleh bawahannya, Astri bertarung dengan Satria. Rizky dan Laras menyusul dan mencoba melawan Satria, tapi mereka tidak mampu melawannya. Kemudian datanglah beberapa pasukan dan menembak mati Satria. Sementara di persidangan terakhir, Bagas dinyatakan tidak bersalah oleh hakim dan dibebaskan dari segala tuntutan, dan dia bisa lanjut mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya Bagas Notolegowo menjadi presiden yang terpilih. Sementara Ricky dan Laras menjadi pengajar anak-anak yang kurang mampu di Papua. Di akhir film terlihat seorang yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri Master X yang mengatur dan merekayasa kasus Bagas Notolegowo. Dan film pun selesai. Gimana? Lumayan kan film ini? Intinya sih dari film ini bisa mengatakan bahwa presiden tuh bukan posisi yang paling tinggi ya guys. Dan ada yang mengatur presiden di balik sebuah negara. Ya mirip-mirip cerita dengan negara Konoha lah. Seperti presidennya kayak nggak punya kebijakan sendiri. Selalu menurut siapa. Ya itulah. Dan ternyata di film ini tidak jauh berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. See ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.